Pemirsa CSF TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di acara Talkshow CSF TV, dan kali ini kami mengambil tema peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Dan pada kesempatan talkshow kali ini bersama saya ada narasumber, yakni Bapak Bupati Sambas, Bapak Atbah Rubun Suhaili. Assalamualaikum Pak. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Fatah Maryunani. Assalamualaikum Pak. Dan juga Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, Bapak Dr. Ahmad Ardin. Assalamualaikum Pak. Kita langsung saja Pak Bupati, mungkin untuk awal dari acara kita kali ini saya ingin menanyakan kepada Bapak Bupati Sambas tentang sarana dan prasarana kesehatan. Sudah sejauh mana Pak Atbah selama menjabat sebagai Bupati Sambas, upaya Bapak sebagai Bupati dalam meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan khususnya yang ada di Kabupaten Sambas? Silakan Pak. Kita ketahui bersama bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pemerintah memiliki perhatian yang sangat-sangat tinggi dan serius terhadap upaya menghadirkan sarana prasarana kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menghadirkan sarana prasarana yang memang memadai dan representatif untuk hadirnya sebuah pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Tahun 2017 kita membangun rumah sakit Pratama di Kecamatan Teluk Keramat, kemudian juga satu puskesmas yang kita bangun juga pada tahun itu, yaitu di Sambas, di Tebas. Nah, ini juga dalam rangka memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan pelayanan serta mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 2018 itu ada beberapa juga puskesmas yang kita bangun, misalnya di Selakau, kemudian di Semparo, kemudian juga di Simpang 4, dan satu lagi di Pemangkat. Alhamdulillah, ini semua tentu adalah dalam rangka bagaimana sarana-sarana yang representatif dan berkualitas untuk terus kita bangun dalam rangka untuk menghadirkan pelayanan terbaik buat masyarakat. Nah, begitu juga karena kita sekarang ini menghadapi COVID-19, ya, maka konsentrasi kita untuk bekerja sama dengan semua stakeholder, termasuk para stakeholder kesehatan, ya, menjadi fokus kita untuk bekerja bahu-membahu secara bersama menghadirkan pelayanan terbaik untuk kasus-kasus yang menimpa masyarakat kita terkait dengan COVID-19 ini. Nah, khususnya di Rumah Sakit Pemangkat kita mendirikan ruang isolasi yang berkelas, ruang isolasi yang sangat representatif, dan ini adalah yang pertama kali dan terbesar di Kalimantan Barat yang kita bangun di Rumah Sakit Pemangkat, dan sudah kita launching serta kita resmikan. Mudah-mudahan ini juga akan bisa menghandle segala sesuatu yang terkait dengan kasus-kasus COVID-19 di Kabupaten Sambas. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak. Mungkin saya lanjutkan dengan Pak Dr. Fatah Maryunani selaku Kepala Dinas Kesehatan yang mungkin secara teknis mengetahui seperti apa sarana dan prasarana kesehatan yang telah dibangun di Kabupaten Sambas. Jadi Pak, tadi dia sudah dijelaskan Bupati, mulai dari tahun 17 sudah beberapa puskesmas dan sarana kesehatan yang dibangun sampai saat ini. Mungkin Bapak secara khusus apakah usulan ini apakah dari Dinas Kesehatan, seperti apa dalam proses pembangunan, dan daerah-daerah mana saja mungkin selain puskesmas, posyandu atau pustu atau yang lain yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas sendiri. Mohon dijelaskan Pak. Jadi pembangunan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Sambas
Tentu pertama adalah atas inisiatif dari Pak Bupati sendiri lah pada waktu janji kampanye yang dulu, intinya seperti itu. Seperti rumah sakit pertama adalah janji kampanye pada waktu itu, dan kita yang di bawah, kita dari dinas kesehatan tentu saja dari bawah mengusulkan ke dinas provinsi, terus selanjutnya ke Kementerian Kesehatan. Sejak tahun 2017 banyak sekali yang puskesmas yang sudah kita bangun. Tentunya ada belasan, pada waktu itu ada belasan puskesmas yang rusak, ada belasan puskesmas yang tidak layak. Tapi sejak tahun 2017 ada 3 puskesmas, 2018 1 puskesmas bersama dengan rumah sakit pertama, 2019 ada 4 puskesmas, terus 2020 ada 1 puskesmas, dan terakhir 2021 ada 2 puskesmas. Dan setelah itu nanti masih ada sisa 5 puskesmas, masih ada 5 puskesmas. Saya kira dengan berjalannya waktu ini, saya kira lebih banyak yang dibangun daripada yang sisanya, intinya seperti itu. Berarti pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Sambas saya rasa sudah sangat banyak pada waktu Pak Bupati ini menjabat, ini seperti itu. Ya, untuk yang 2021 2 puskesmas ya Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya 5 puskesmas saja akan dibangun. Itu di mana-mana saja Pak? 5 puskesmas yang perlu kita perhatikan nanti 2022 itu pastinya yang pertama Sentebang, yang kedua Sungai Baru, Salatiga, terus ada Sate dan Subah. Yang mana itu bangunannya masih tipe yang lama lah. Jangan kalau yang dibangun seperti yang baru ini kayak prototipe bekas pemangkat seperti itu yang sekarang. Kalau untuk tipe-tipenya sendiri Pak puskesmas ini, kira-kira tipe apa yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sambas supaya peningkatan pelayanannya lebih maksimal? Seperti di puskesmas Kecamatan Pemangkat. Itu tipe apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Tipe puskesmas cuma dibedakan kalau di Kabupaten Sambas kan itu semuanya pedesaan. Jadi cuma dibedakan antara rawat inap dengan non rawat inap. Jadi seperti itu. Pada waktu dulu sebelum Pak Bupati menjabat, yang puskesmas rawat inap itu baru sekitar 5 atau 6 lah. Dan sekarang udah sekitar 11 atau 12 yang rawat inap. Dan 11-12 dan kita tingkatkan nantinya semuanya adalah untuk connect. Jadi untuk pelayanan persalinan yang komprehensif nantinya. Bersamaan dengan adanya rumah sakit Sambas, rumah sakit Pemangkat yang mana tahun depan adalah fokus ke persalinan, untuk pertolongan persalinan. Ini dari pelayanan sarana prasarana kesehatan itu setelah ditunjang dari sarana prasarana bangunan alat itu, kalau untuk tenaga kesehatannya sendiri seperti apa? Apakah kita di Kabupaten Sambas ini sudah cukup untuk 1 puskesmas atau kita masih kurang? Bisa dijelaskan Pak? Untuk sampai sekarang, alhamdulillah dari tahun ke tahun, pastinya yang pertama kalau di puskesmas, namanya kebutuhan yang pertama yang jadi ikon adalah seorang dokter. Rasanya aneh suatu puskesmas itu nggak ada dokternya, yang pasien siapa yang melayani kan seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini semua puskesmas di Kabupaten Sambas sudah punya dokter umum, dan ada bahkan yang satu mas, ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang 3 dokter umum seperti itu. Yang masih kurang di Kabupaten Sambas adalah dokter gigi, karena memang lulusan dokter gigi yang mau kembali ke Kabupaten Sambas masih sangat kurang, walaupun sebetulnya setiap formasi CPNS kita buka, tapi pada kenyataannya masih jarang yang mendaftar di Kabupaten Sambas. Ada anak-anak pejabat kita yang lulusan dokter gigi pun dapat jodoh di Jawa, akhirnya nggak balik ke sini. Itu faktornya seperti itu. Jadi pada intinya setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas sudah ada dokternya Pak? Sudah ada tugas dokternya gitu. Jadi apakah selama adanya sarana prasarana kesehatan dan juga perawat, dokter dan sebagainya itu sampai saat ini masih ada kendala-kendala yang dialami dalam menciptakan
upaya sarana prasarana kesehatan di masyarakat bagi dinas kesehatan sendiri Pak? Pada prinsipnya makin hari makin waktu ke sini suatu kendala pastinya suatu kendala pasti terjadi lah, suatu kerjaan hari-hari pasti ada, tapi alhamdulillah dengan bertambahnya suatu peralatan, bertambahnya suatu SDM yang kita ada di Puskesmas, alhamdulillah setiap kendala bisa kita atasi dan mudah-mudahan pelayanan pasien nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan ya perbincangan kita dengan Pak Bupati Sambas, Kepala Dinas Kesehatan dan juga Kepala Rumah Sakit Umum Pemangkat. Tapi setelah yang berikut ini. Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi pada acara talk show CSM TV Sambas. Dan untuk sesi kali ini saya akan bertanya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Pemangkat Pak Dr. Ahmad Hardin, di mana kami dapat informasi bahwa pihak rumah sakit sudah mengajukan ke pusat tentang peningkatan pengembangan sarana yang diprioritaskan pada pelayanan maternak untuk ibu dan anak, ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak tentang ini Pak, silakan. Terima kasih. Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, Rumah Sakit Umum Daerah Sambas adalah aset dari Kabupaten Sambas, di mana rumah sakit ini merupakan pelayanan rujukan kesehatan di Kabupaten Sambas. Dan Kabupaten Sambas ini karena letak geografisnya berada di perbatasan, jadi menjadi pintu gerbang, sehingga menjadi tanggung jawab kita supaya masyarakat kita tidak berobat ke luar negeri, berobat ke jiran. Itulah yang menjadi kewajiban kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Sambas selama ini sangat konsen dalam pemenuhan pelayanan rujukan. Nah, jadi untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat untuk rencana pengembangan pelayanan tahun depan kita akan kembali membangun yang merupakan ini merupakan suatu kebijakan pemerintah pusat mengenai kesehatan ibu dan anak, sehingga kita merencanakan untuk membangun pelayanan kesehatan ibu dan anak berupa unit gawat darurat maternal atau PK maternal, kemudian perinatal intensive care unit, dan pelayanan kebidanan. Jadi hal ini kita usulkan ke pemerintahan pusat karena memang selama ini rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas belum bisa mengakomodir atau belum bisa full melayani dengan jumlah penduduk yang begitu besar. Fasilitas yang ada selama ini sudah kita kembangkan Pak, tapi masih tetap belum cukup gitu. Sehingga itulah yang membuat kita merencanakan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak di tahun 2021 nanti. Kemudian mungkin untuk pelayanan kesehatan yang lain Pak yang sudah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Pemangkat selama ini sudah sejauh mana kegiatannya gitu Pak? Apa yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit? Alhamdulillah sejak tahun 2017 semenjak Pak Atta menjadi Bupati Kabupaten Sambas, beliau sangat support terhadap perkembangan rumah sakit, terhadap pelayanan kesehatan, khususnya juga di pelayanan rujukan. Jadi selama ini khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat sudah tersedia pertama mengenai tenaga, tentunya kita melengkapi tenaga profesional, spesialis, perawat, dan ahli-ahli yang lainnya.
Yang kedua, dari sarana dan prasarananya juga sudah kita kembangkan seperti yang diungkapkan oleh Pak Bupati tadi. Salah satunya bahwa kita sudah punya ruang isolasi yang berstandar untuk penanganan COVID. Kita punya 2 ruangan dengan jumlah bed sebanyak 16 bed. Pertama, ruang isolasi tekanan negatif, dan yang kedua non tekanan negatif. Kita juga di sini sudah memiliki pelayanan hemodialisis, cuci darah. Yang dulunya masyarakat Kabupaten Sambas untuk mendapatkan pelayanan cuci darah itu harus ke kabupaten lain. Saat ini kita sudah bisa melayani. Yang dulu awalnya kita sudah ada 4 alat. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan kembangkan jadi 8 alat cuci darah. Dan ini sejak tahun 2017-2018 baru kita adakan. Yang kedua, pelayanan radiologis. Yang pertama, kita sudah punya CT scan, yang dulunya juga kita harus ke rumah sakit tetangga. Sekarang di Kabupaten Sambas sudah punya alat CT scan, sehingga pasien-pasien stroke, pasien-pasien yang ada tumor atau apa yang tidak jelas, dengan sekarang sudah pasti diagnosisnya. Ada juga kita punya endoskopi misalnya. Dulu banyak sekali masyarakat Kabupaten Sambas ini harus ke negara jiran untuk memeriksakan endoskopi, kolonoskopi. Sekarang malah rumah sakit daerah Pemangkat, malah dari tetangga yang berujung ke sini, dari Singkawang, dari Mempawah, dan dari Bengkayang udah ke sini. Jadi pelayanan-pelayanan tersebut tentu didukung juga oleh dengan hadirnya dokter-dokter spesialis. Jadi ada juga nanti kita akan menyediakan operasi katarak dengan laser. Itu operasi katarak yang biasanya sampai setengah jam, sekarang bisa 5 menit sudah selesai dengan tenaga yang betul-betul profesional. Kemudian untuk dokter saraf juga sudah akan kita datangkan Pak untuk pelayanan-pelayanan untuk menunjang dari CT scan tersebut, sehingga penanganan pasien itu bisa secara holistik bisa kita tangani. Jadi alhamdulillah ini bisa kita lakukan tentunya dari perencanaan, dari komitmen pemerintah daerah yang dalam hal ini Bapak Bupati sangat memperhatikan, memberi keleluasaan, memberikan tanggung jawab kepada kita untuk bisa berekspresi, bisa mengembangkan diri untuk membangun pelayanan di Kabupaten Sambas. Jadi mungkin yang saya tanyakan lagi Pak, kan udah Bapak jelaskan bahwa sarana dan prasarana yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Pemangkat ini sudah sangat luar biasa dengan alat-alat yang modern dan ada CT scan dan sebagainya. Nah, apakah itu ditunjang dengan tenaga medis yang bertugas Pak? Sedangkan saya yakin pelayanan kesehatan di masyarakat ini pasti lebih tensinya lebih tinggi gitu kan, pasti banyak mereka yang ingin berobat. Apakah sebanding dengan tenaga medis kita yang bertugas di Rumah Sakit Pemangkat Pak? Terima kasih. Dalam merencanakan pembangunan, dalam merencanakan pelayanan, pemerintah pusat selalu meminta data tentang kesiapan kita. Misalnya sebagai contoh, untuk menyediakan alat CT scan, dia minta data dokter radiologinya sudah ada belum. Nah, jadi itu hal itu sangat bersinergi, sehingga usulan kita itu akhirnya bisa disetujui oleh pemerintah pusat. Jadi awalnya kita harus mempersiapkan hal-hal tersebut sehingga nantinya bisa dipenuhi. Nah, untuk memang untuk membangun sumber daya manusia kita perlu waktu, dan saya sebagai contoh asli putra daerah, saya teringat dulu waktu masuk di Kabupaten Sambas ini tahun 2000 nggak ada putra daerah yang spesialis. Sekarang sudah banyak Pak. Jadi pembangunan sumber daya manusia itu memang perlu waktu. Saat ini putra-putra daerah kita yang ambil profesi spesialis ini masih banyak, dan insya Allah pada saatnya mereka akan pulang. Tentunya mereka pulang, mereka ingin mengabdi di sini, kita yang mempersiapkan mainannya seperti apa, mempersiapkan fasilitas buat mereka. Ya. Terima kasih.
kasih penjelasannya Pak Dr. Hardin. Mungkin saya akan kembali lagi kepada Bapak Bupati Sambas, Pak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Pemangkat, seperti apa progres-progres yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan juga Rumah Sakit Umum Pemangkat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah, untuk Bapak Bupati sendiri, jauh mana kira-kira kedepannya ini nanti komitmen Bapak Bupati dalam upaya untuk meningkatkan sarana prasarana, baik itu peralatan, bangunan ataupun sumber daya manusianya, Pak. Silakan. Melihat perkembangan tahun demi tahun bahwa jumlah masyarakat yang sakit kemudian membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan itu semakin meningkat. Kemudian juga melihat persoalan jenis penyakit juga sungguh-sungguh sangat beragam dan bahkan semakin canggih. Diperlukan antisipasi yang memang juga harus melebihi dari apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk tentang peralatan seperti disampaikan oleh direktur tadi itu sudah katakanlah mengantisipasi kebutuhan yang ada, tapi ke depan melihat perkembangan semacam ini tentu kita membutuhkan peningkatan yang spektakuler. Agar apa? Agar kecanggihan penyakit itu juga diantisipasi kecanggihan alat dan teknologi. Kemudian juga selain itu adalah hadirnya SDM yang unggul. Bagaimanapun perkembangan terakhir beberapa tahun ini, saya melihat khususnya di Rumah Sakit Pemangkat ini perkembangan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kita bangga seperti yang dijelaskan oleh Bapak Direktur tadi, betapa kita dulu dirujuk ke berbagai rumah sakit luar Sambas, tetapi hari ini justru terjadi sebaliknya. Nah, kita berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat kita Sambas yang memeriksa atau berobat atau apapun jenisnya itu keluar, apalagi sampai ke luar negeri. Artinya apa? Artinya kita sudah mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat, khususnya untuk Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan, membangun sarana prasarana dan perlu kita dukung terus. Oleh karena itu, kami berharap kepada Dinas Kesehatan, kemudian juga direktur rumah sakit agar melakukan perencanaan yang memang mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Sehingga apa yang menjadi persoalan di masyarakat terkait dengan pelayanan, kemudian jenis-jenis penyakit, kemudian kebutuhan SDM dan dokter yang kita butuhkan khususnya spesialis itu bisa kita penuhi. Dan sangat membanggakan sekali bahwa tiba-tiba masyarakat Sambas tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit luar kota. Dia cukup bangga dengan hadirnya 2 rumah sakit, maka 3 rumah sakit. Ke depan saya berharap ini harus menjadi komitmen kita bersama untuk kita rencanakan. Misalnya Pratama, dia harus dilengkapi dengan sarana prasarana dan SDM yang mumpuni, karena dia menghandle mungkin 6 kecamatan, itu kan wilayah yang cukup luas ya. Dan harus komitmen, nggak boleh main-main, dan semua pihak saya harapkan mendukung. Eksekutif punya perencanaan dan harus didukung oleh legislatif. Semua stakeholder harus mendukung itu, dan kita juga berupaya bagaimana komunikasi kita yang lancar dengan pihak provinsi untuk mendukung ini, kemudian juga pihak pemerintah pusat untuk mendukung hadirnya rumah sakit Pratama yang dilengkapi dengan sarana prasarana serta SDM yang mumpuni. Kemudian juga rumah sakit Sambas, upaya kita bagaimana rumah sakit Sambas kita relokasi, karena dia sebuah wilayah yang sangat-sangat kecil, kemudian sudah berdempetan dengan masyarakat, perumahan masyarakat, dan tidak layak lagi saya pikir untuk sebuah rumah sakit untuk kelas kabupaten. Kita perlu berpikir tentang relokasi, mencari lahan, tanah, dan lokasi-lokasi yang strategis agar bisa dijadikan tempat relokasi rumah sakit Sambas. Nah, ini tentu mulai kita lakukan pemetaan persoalan, kemudian akan terus kita komunikasikan ke pihak pusat. Kita harapkan Sambas dengan RSUD ini nanti, nah itu tadi bisa menghandle persoalan-persoalan
penyakit sakit SDM yang ada di Kabupaten Sambas. Artinya masyarakat Sambas secara pelayanan kesehatan sudah merasa tenang dan aman. Karena apa? Cukup kita di Sambas. Lebih dari itu adalah masyarakat Sambas sehat-sehat semua, nggak perlu sakit dan nggak perlu datang ke rumah sakit. Itu yang penting buat saya. Baik, terima kasih atas penjelasan Bapak Bupati. Mungkin saya kembali ke Pak Dr. Fatah, Kepala Dinas Kesehatan, menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan Bapak Bupati tadi, komitmen beliau dalam meningkatkan sarana prasarana maupun kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dr. Fatah nih, apakah untuk keberadaan perawat, dokter maupun bidan yang ada di Kabupaten Sambas ini sudah mencukupi? Artinya begini Pak, ini kan adanya penerimaan ASN, itu kan pasti ada yang tenaga medis, dokter dan sebagainya. Kira-kira apakah memang mereka itu sudah sesuai ditempatkan di tempatnya masing-masing atau masih ada kekurangan di rumah sakit kita atau di puskesmas atau di tempat kesehatan, sarana-prasarana kesehatan yang lain, Pak? Silakan, Pak. Keberadaan tenaga kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit untuk saat ini memang sangat dipengaruhi oleh adanya formasi yang baru-baru ini, yang mana ada beberapa tenaga yang tadinya di puskesmas, misalnya di puskesmas A, ternyata pada waktu formasi diterimanya di puskesmas lain. Tapi tentu saja walaupun seperti itu, sudah kita antisipasi bahwa adanya kosong di satu tempat, nanti bisa kita tambal, nanti kita rotasi lah, kita mutasi lagi biar puskesmas yang ditinggalkan ini nggak akan terganggu pelayanannya, seperti itu. Perlu saya sampaikan juga untuk rumah sakit yang keberadaan spesialis, alhamdulillah untuk saat ini ada masalah seperti yang saya lakukan Pak Direktur tadi, bahwa kawan kita, teman sejawat dokter kita saat ini banyak yang lagi sekolah spesialis. Ya. Yang pertama ada spesialis penyakit dalam, juga ada yang sekolah. Mudah-mudahan hampir selesai ini. Penyakit dalam ada sekitar 2 orang, terus spesialis anak pun ada 1 orang, terus anestesi ada juga 2 orang, terus radiologi juga ada 1 orang, terus 1 lagi untuk penyakit THT pun ada. THT ada. Dan untuk saat ini kita mendorong juga dokter-dokter yang masih muda, yang masih memenuhi syarat umur, kita dorong semuanya untuk bisa sekolah spesialis. Karena bagaimanapun kita punya 3 rumah sakit, tentu saja perlu banyak spesialis. Ya. Kayak seperti yang saya kenal Pak Bupati tadi, rumah sakit pertama, walaupun itu masih baru berdiri, baru beroperasi tahun ini, itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimanapun tetap harus kita kembangkan, walaupun berat sekali, tetap harus kembangkan. Untuk saat ini rumah sakit pertama baru buka spesialis, itu kita pinjam ke rumah sakit Pemangkat adalah spesialis penyakit dalam, baru buka seminggu sekali. Sekali beliau ini kunjung ke sana, pasiennya buta adalah sehari mungkin sekitar 50-60 pasien. Ya, itu kan salah satu kendala Pak namanya kan. Nah, nanti apakah nanti yang dokter spesialis yang baru saja mengambil dokter spesialis ini akan ditempatkan di mana Pak nanti rencananya? Jadi nanti gini, jadi nanti yang baru-baru sini, walaupun misalnya teken tanda tangan perjanjian itu misalnya ke rumah sakit Pemangkat, misalnya kayak penyakit dalam di sini udah 3, otomatis nanti kita alihkan ke rumah sakit pertama. Rumah sakit pertama harus mau, karena mereka dari masih satu kabupaten di Kabupaten Sambas. Dan saya rasa rumah sakit pertama tidak jauh-jauh amat. Dari Sambas paling 1 jam nyampe ke rumah sakit pertama. Tapi itu kan biaya mereka untuk mengambil spesialis ini itu dibiayai oleh pemerintah daerah Pak? Jadi ada beberapa yang sekolah spesialis, ada beberapa sumber yang bisa mereka dapat. Yang pertama pasti dari mandiri lah, dari sendiri. Terus yang kedua dari biaya Kemenkes, dari PPDS. Yang ketiga ada beberapa yang kita biayai dari APBD lewat PKD lah. Ya. Karena ada informasi juga yang kami dapatkan
jika ada dokter yang sekolah spesialis itu ketika mereka pulang, mereka justru pindah lagi ke kabupaten lain, justru tidak mau mengabdi di tempatnya waktu pas mau sekolah gitu Pak. Itu sering kami dapatkan informasi itu. Menurut Bapak seperti apa? Kalau saat ini saya rasa tidak bisa seperti itu, karena pada waktu ngurus rekomendasi itu mereka udah tanda tangan di atas materai bahwa setelah lulus paling tidak N kali 2 harus mengabdi di Kabupaten Sambas. Harus mengabdi di Kabupaten Sambas ini. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin saya kembali lagi ke Pak Dr. Ahmad Hardin, Direktur Rumah Sakit Mangkat Pak. Ini yang ingin saya tanyakan Pak terkait pembangunan ruang isolasi. Karena saya dapat informasi juga bahwa ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Umum Mangkat ini pertama di Kalimantan Barat. Bisa dijelaskan Pak? Silakan. Terima kasih. Pada saat awal kita mendapat musibah berupa terjadinya wabah virus corona ini, tentu saja kita semua pada kondisi tidak siap pada waktu itu. Tapi kita sudah berusaha ya, dengan misalnya kita punya ruang isolasi, kemudian kita modif segala macam, tapi ya ruang isolasi seadanya pada awalnya, jadi dan belum standar. Tapi pada waktu itu kita kebetulan mendapat alokasi khusus dari pemerintah, dan pemerintah sudah sangat melonggarkan untuk bisa dalam kondisi darurat dilakukan rasionalisasi anggaran sehingga disetujui usulan kita untuk membangun ruang isolasi ini. Nah, pada waktu itu sehingga kita bisa membuat ruang isolasi tekanan negatif yang berjumlah 4 bed ya, dan non tekanan negatif berjumlah 12 bed. Nah, ruang ini sangat modern dan terstandar ya, sehingga dalam penanganan COVID sebagai antisipasi kita ini, kita sudah semakin siap dalam menghadapi kondisi wabah atau pelonjakan kasus. Karena sampai saat ini pun mengenai kondisi corona ini belum jelas nih kapan akan menghilang. Dan gedung ini pun pada nantinya mudah-mudahan wabah ini akan segera berakhir, dan kita tentunya akan lebih siap menghadapi penyakit-penyakit yang model-modelnya penularannya melalui airborne atau melalui udara. Jadi pengalaman kita selama ini ada namanya flu burung, flu babi, segala macam. Itu kedepannya akan kita lebih siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi ke depannya. Kemudian tentunya kami beruntung dengan diizinkan atau direstuinya rasionalisasi dari anggaran DAP ini. Secara tidak langsung Kabupaten Sambas mendapat ruang isolasi ya dari adanya kondisi yang ada, sehingga kesulitan kami selama ini untuk membuat suatu ruang isolasi itu bisa kami penuhi. Jadi kita bangun dalam jangka waktu 2 bulan, dan alhamdulillah kemarin sudah diresmikan oleh Pak Bupati. Nah, tentunya pemanfaatannya nanti pasca wabah virus corona ini bisa juga dimanfaatkan untuk pasien yang lain, seperti contoh yang tadi saya sebutkan, atau misalnya penyakit TBC misalnya, itu bisa TBC, tetanus, segala macam itu bisa kita pakai di rumah tersebut, yang selama ini belum ada Pak, kita di Rumah Sakit Sambas atau Rumah Sakit Pemangkat itu belum ada. Jadi rumah TBC yang apalagi yang sudah MDR, yang sudah resisten, itu sangat berisiko karena dia sudah kebal dengan obat-obatan dan penularannya luar biasa dan sulit untuk diobati nantinya. Jadi ruang isolasi itu juga bisa digunakan untuk pasien TBC tersebut gitu Pak? Iya, bisa dipakai untuk pasien TBC, bisa digunakan untuk pasien-pasien yang lain yang perlu ruang isolasi. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Baik pemirsa CSM TV, kita akan lanjut kembali bincang-bincang kita bersama Bapak Bupati Sambas,
Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Pamangkat, tapi yang satu ini. Baik, pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita pada acara talk show CSM TV Sambas dengan tema upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan oleh pemerintah daerah. Dan saya kembali lagi kepada Bapak Bupati Sambas, Pak Akbar Romi Suhaili, terkait dengan kondisi kita di masa pandemi COVID-19 ini, Pak. Kan ada informasi yang kami dapatkan bahwa adanya pelayanan dengan sistem online di bidang kesehatan dalam pelayanan pada masyarakat, di mana di masa pandemi ini masyarakat yang ingin berobat tidak harus membludak datang ke rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan. Untuk Kabupaten Sambas sendiri seperti apa, Pak, dari kebijakan dari pemerintah daerah? Silakan. Ya, melihat situasi yang ada bahwa menjadi tuntutan agar masyarakat diberikan pelayanan yang lebih mudah untuk tidak langsung datang hadir bertumpuk dan berkumpul di rumah sakit atau di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Karena bagaimanapun situasi hari ini adalah situasi di mana kita masih dalam pandemi COVID-19 yang dituntut untuk tidak berkumpul-kumpul, kemudian selalu menjaga jarak, lalu masker dan mencuci tangan. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh pelayanan kesehatan di Kabupaten Sambas, khususnya rumah sakit yang menjadi kebanggaan kita, Pamangkat dan rumah sakit Sambas misalnya, itu harus menghadirkan pelayanan online, di mana mereka saudara-saudara kita yang ingin mendaftar ke rumah sakit, ya, itu cukup dengan melakukan pendaftaran di rumah. Dan pada saatnya mereka bisa hadir dan datang ke rumah sakit, tidak mengantri, tidak menunggu lama, tidak berinteraksi dengan sesama mereka, bahkan dengan pelayan-pelayan kesehatan yang ada di rumah sakit, yang berefek kita khawatirkan terhadap penyebaran COVID-19. Saya berharap sistem online ini bisa dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat betul-betul merasa terlayani dengan hadirnya pelayanan online, ya. Dan ini kan sesungguhnya sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita di perizinan, misalnya PDSP. Ini sudah dilakukan, jadi online mereka yang butuh hadir di PDSP tidak perlu lagi mengantri, tidak perlu lagi menunggu lama-lama di PDSP kantornya, tetapi cukup dari rumah bisa melakukan pendaftaran di sana. Begitu juga di yang ada terjadi di Dukcapil misalnya, juga online. Jadi anak-anak di sana tidak perlu juga harus bertumpuk-tumpuk dan beramai-ramai datang ke kantor Dukcapil, tetapi cukup dari rumah. Saya pikir bahwa rumah sakit lebih dari itu, karena dia sudah punya sejarah lama tentang ini. Dan nggak boleh di rumah sakit itu pun namanya juga rumah sakit, rumah banyak penyakit di situ. Jadi kalau orang berlama-lama di situ bisa-bisa kecakitan dan ketularan penyakit. Apalagi kita pada saat ini pandemi COVID-19 yang setiap saat mengancam anak-anak, mengancam orang tua, mengancam orang-orang yang punya penyakit bawaan. Saya pikir sudah harus kita lakukan secara baik dan terintegrasi bila perlu dengan BPJS, terintegrasi dengan asuransi misalnya, supaya dengan mudah pembayaran atau yang menjadi tanggungan dari pasien itu bisa selesai dengan secara online juga. Itu harapan saya. Kita langsung saja ke Pak Dr. Fata, Pak. Seperti apa yang disampaikan Pak Bupati saat tadi, menginginkan adanya terobosan dari Dinas Kesehatan juga untuk atau sarana prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas ini untuk melakukan pelayanan online, sama seperti halnya dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Artinya begini, tadi Bapak Bupati sampaikan jangan sampai rumah sakit, yang namanya rumah sakit juga itu kan tempatnya manusia. Apalagi selama ini di pandemi COVID-19 ini tidak hanya pasien yang mengalami sakit, tapi juga banyak dokter yang menjadi korban. Nah,
Itu kalau misalkan dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa Pak? Apa yang disampaikan Bupati? Silakan Pak. Jadi untuk rumah sakit nanti Pak Direktur yang mengatakan, saya mau menjelaskan mengenai yang puskesmas. Jadi alhamdulillah untuk semua puskesmas di Kabupaten Sambas memang kita sudah berusaha untuk melaksanakan untuk online ini. Kita coba di semua puskesmas. Cuma mungkin yang menjadi kendala adalah puskesmas yang di pedalaman sana, yang sinyalnya pun siarnya seperti puskesmas Temajo, Sate, dan ada beberapa yang memang sinyalnya susah nyarinya. Tapi insya Allah dalam perkembangan waktu nanti sinyal ada semua. Insya Allah proses pendaftaran online dan sebagainya bisa kita laksanakan di semua puskesmas. Apa yang dikhawatirkan bahwa pasien menunggu di puskesmas bisa kita hindari, ya, apalagi dalam masa corona ini, COVID ini. Untuk puskesmas yang sudah menerapkan sistem online, puskesmas mana saja Pak? Hampir semua kecuali yang sinyalnya susah. Ya. Berarti seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas yang khususnya misalnya berada di kota-kota, kecamatan gitu, itu bisa Pak? Seperti Pemangkat, iya. Sudah kita memang kolaborasi dengan BPJS. Kolaborasi dengan BPJS. Ini dari puskesmas dan mungkin langsung ke Pak Dr. Hardin Pak, gimana dengan untuk rumah sakit umum Pemangkat sendiri Pak untuk sistem pelayanan online ini, silakan. Untuk di rumah sakit Pemangkat menjawab tantangan dari Bapak Bupati supaya kita di pelayanan rujukan ini bisa memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ya sesuai dengan protokol kesehatan di musim pandemi COVID ini, berupa memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Kita saat ini secara perangkat sebenarnya kita sudah siap ya, sistem yang selama ini, cuma memang dari untuk mengaplikasikannya sampai ke masyarakat yang bisa dengan handphone itu perlu kita harus membridging dengan bagian bidang-bidang yang lain, khusus misalnya dengan BPJS, dengan kependudukan, itu supaya nanti datanya memang bisa sama-sama masuk sehingga dari klaim BPJS bisa terbiayai dari biaya BPJS, kemudian status kependudukannya juga ada di situ, dan secara perangkat kami sudah ada alat-alat kami sudah sedia. Memang ini dalam proses pekerjaan, dan dalam rentang waktu tersebut kami juga di dalam pelayanan sudah mengatur alur yang kita usahakan pasien terlayani dengan cepat sehingga tidak lama-lama berkumpul, kontak sesama, dan mereka bisa mendapatkan obat dan bisa pulang. Kalau saya lihat saat ini yang biasanya dulu kita, sekarang kondisi pasien sudah seperti normal. Tidak di awal-awal pandemi COVID memang kita batasi, kemudian memang kadang masyarakat juga takut ke rumah sakit, tapi saat ini sudah kembali normal sehingga kunjungan ke khusus misalnya rawat jalan atau rawat inap sekarang udah berkurang. Jadi kondisi pasien dirawat di bangsal, di rawat jalan itu sudah semakin banyak, tetapi kami menerapkan pelayanan ini secara cepat sehingga mereka yang dulunya bisa sampai sore Pak, kadang atau jam 2, jam 3, sekarang saya lihat jam 12 sudah selesai untuk pelayanan rawat jalan, dan itu dalam pengaturan di pelayanan sudah kami atur. Tetapi seperti yang tadi, bahwa tantangan dari keinginan dari Pak Bupati untuk kami di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat bisa mengaplikasikan sistem online ini, insya Allah kami dalam waktu dekat ini bisa menerapkannya Pak Bupati. Terima kasih. Arti
ada upaya-upaya gitu Pak ya. Mungkin terakhir Pak, Bapak Bupati, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa ataupun masyarakat Kabupaten Sambas terkait dengan kesehatan kita yang ada di Kabupaten Sambas ini. Silakan Pak. Ya, para pemirsa seluruh masyarakat Kabupaten Sambas yang saya cintai, sudah barang tentu bahwa Kabupaten Sambas sudah memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan cukup membanggakan, bahkan juga sudah bisa representatif untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di Kabupaten Sambas. Alhamdulillah, dan ini tentu harus kita manfaatkan secara baik. Kita manfaatkan secara optimal, maksimal, dan bagaimana dia bisa melayani kesehatan masyarakat, memperbaiki pelayanan kesehatan, dan memperpendek pelayanan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian yang paling penting sesungguhnya adalah kita jangan berpikir tentang sakit, tetapi kita semua berpikir tentang sehat. Mari kita berpikir tentang sehat, dan sehat selalu, supaya kita tidak pernah bersentuhan atau jarang bersentuhan dengan hal yang terkait dengan sakit, apalagi rumah sakit. Karena namanya saja rumah sakit, jadi di sana adalah kumpulan dan tumpukan penyakit dan orang-orang sakit. Kita ingin sehat, ada sarana kesehatan yang bisa kita lakukan setiap saat. Berpikir positif thinking, berpikir sehat, kebiasaan olahraga, makan makanan yang selektif yang bisa memberikan dampak sehat kepada kita. Saya pikir itu menjadi kebiasaan kita. Gerakan masyarakat sehat terus kita gaungkan di mana-mana supaya kita tidak pernah lagi berpikir terlalu banyak tentang sakit. Karena sakit memang bukan adalah salah satu penyebab kematian, tetapi banyak orang mati karena sakit. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan berpikir tentang sehat dan bagaimana cara kita sehat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bupati. Baik pemirsa CSR TV dimanapun Anda berada, demikian ya kegiatan atau acara talkshow kita pada kali ini dengan tema peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Sambas bersama narasumber kita dan saya Indra Nova dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore ini mengucapkan terima kasih dan semoga acara talkshow ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.